Pavilion Bintang jatuh. Setelah meletakkan Xiaoyan di menara batu untuk pemulihannya, Feng Zunze membawa Yao Lao bertemu semua orang yang ada di Pavilion Bintang. Feng Zunze memperkenalkan Yao Lao sebagai kepala pemimpin Pavilion Bintang jatuh. Dulu Feng Zunze dan Yao Lao membuat Pavilion Bintang jatuh bersama, namun Yao Lao adalah orang yang suka berkelana sehingga urusan pavilion diserahkan pada Feng Zunze. Tapi dalam hak, Yao Lao masih menjadi kepala pemimpin dan Feng Zunze juga tidak ingin merebutnya. Beralih ke sisi lain, Kekaisaran Jiama. Aliansi yang telah berkembang pesat dan menjadi penguasa mutlak. Di tengah aula seorang wanita mempesona sedang menatap bulan dan memikirkan Xiaoyan yang tidak kunjung pulang. Yap, wanita ini ialah Cailin. Di samping Cailin ada seorang anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Disclaimer dulu ya guys, kalau versi novel ini sudah pasti anak Xiaoyan. Tapi kalian tahu plot cerita di versi Donghua sudah diubah. Jadi kita tunggu informasi resminya saja. Kembali ke Xiaoyan. 1 tahun telah berlalu semenjak Xiaoyan menjalani pemulihannya. Waktu 1 tahun terbilang lama, bahkan Yao Lao mulai khawatir. Pegunungan Bintang yang menampung Xiaoyan sudah menjadi area terlarang dalam 1 tahun ini. Dikatakan pada para murid pavilion bahwa senior mereka yang bernama Xiaoyan sedang melakukan retret tertutup. Musing Luan dan beberapa murid sering melihat ke arah Pegunungan Bintang, menunggu kapan senior Xiaoyan muncul. Ada topik hangat yang jadi perbincangan di dataran tengah. Telah ditemukan runtuhan kuno di pegunungan 10.000 binatang. Beberapa tetua pavilion Bintang jatuh telah mencoba ikut mencari. Dikatakan skill Do kelas Tian adalah harta karun di reruntuhan kuno tersebut. Kemudian, sebuah getaran menggegerkan semua orang di Pavilion Bintang. Pegunungan Bintang bergetar dan mengeluarkan aura yang kuat. Semua mata tertuju ke sana. Yao Lao dan Feng Zunze juga secara khusus datang. Api naga 3000 yang membara muncul ke permukaan dengan membawa kekuatan bintang. Itu melonjak dan dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan. Dusun, kini Xiaoyan telah mencapai ranah Dusun. Lanjut begitu selesai Xiaoyan secepatnya menyapa Feng Zunze dan gurunya. Melihat gurunya, Xiaoyan berkata bahwa saat ini ia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki tubuh gurunya. Berbicara tentang memperbaiki tubuh Yao Lao, Feng Zunze mengatakan bahwa kondisi Yao Lao saat ini kurang tepat. Selama ditahan oleh aula jiwa, Yao Lao telah kehilangan banyak esensi ki spiritual. Jika memaksakan dalam keadaan seperti ini saat tubuh Yao Lao diperbaiki, itu tidak akan kembali seperti kekuatan Yao Lao dulu. Agar Yao Lao bisa berkembang, esensi ki spiritual harus diisi kembali. Namun untuk mengisi kembali esensi ki spiritual memerlukan bahan yang sangat langka, buah bayi jiwa atau jamur surgawi naga. Hanya kedua harta ini yang dapat mengisi kembali esensi ki spiritual seseorang. Bahan yang disebutkan sangat langka, namun seorang tetua menyebutkan kalau ada rumor tentang buah bayi jiwa di reruntuhan kuno yang baru saja muncul. Reruntuhan kuno yang baru ditemukan ini dicurigai sebagai bekas tempat peristirahatan seorang douseng. Karena reruntuhan kuno kali ini ada di wilayah binatang buas, suku-suku binatang buas itu tidak bersahabat dan sangat sulit dihadapi. Namun setelah menimbang baik buruknya, Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke reruntuhan kuno. Kekuatan Yao Lao harus segera ditingkatkan karena mereka telah bersinggungan dengan aula jiwa. Cepat atau lambat aula jiwa akan menyerang dan hanya Yao Lao lah yang bisa diandalkan saat itu. Jadi keputusannya ialah Xiaoyan akan pergi. Hari keberangkatan. Kelompok Xiaoyan telah berangkat dari Pegunungan Bintang menuju Gunung 10.000 binatang. Kelompok Xiaoyan terdiri dari Xiaoyan Xiaoyisian, Ziantian Hu Zunze Xiongzan, dan juga Musing Luan. Musing Luan di sini bertugas untuk memberikan arahan. Musing Luan menjelaskan bahwa Pegunungan 10.000 binatang dihuni oleh sekitar 70% ras binatang, termasuk 3 ras terkuat. Phoenix Setan Langit adalah hal yang perlu Xiaoyan waspadai, mengingat Xiaoyan telah bersinggungan dan membuat sayap tulang dari ras Phoenix. Sisa-sisa kuno kali ini muncul di wilayahnya di Ground Python, tepatnya di Pegunungan Tulang. Begitu sampai di Pegunungan Tulang, Musing Luan menghancurkan giok demi memanggil 2 tetua yang bertugas mencari jejak di sekitar sini. Setelah dihancurkan, hanya 1 orang yang datang, itu pun dalam keadaan menyedihkan. Dikatakan kedua penatua ini diserang oleh orang-orang dari Pavilion Petir Angin. Mereka ingin merampas camp yang ditemukan oleh Pavilion Bintang Jatuh. Mengetahui hal itu, sebagai kepala pemimpin junior, Xiaoyan harus bertindak. Xiaoyan bergerak ke camp yang ditinggali murid-murid Pavilion Bintang. Ia menemui tetua Qi yang terluka karena serangan Fei Tian. Pavilion Angin Petir membawa pasukan yang besar. Kepala pemimpin mereka Tian Lei Zunze turun sendiri. Namun selain Tian Lei Zunze, tidak ada dosun lain di pihak Pavilion Petir Angin. Mengetahui hal itu, Xiaoyan tersenyum dan mengatakan, saatnya membalas. Di sisi lain, Fei Tian memberi perintah agar tidak ada yang mengganggu pemimpin pavilion. Namun baru saja ia mengatakan itu, ada keributan yang terjadi. Murid-murid dari Pavilion Petir dijatuhkan. Xiaoyan adalah orang yang bertanggung jawab atas itu semua dan ia langsung muncul di depan Fei Tian.
Fei Tian masihlah arogan seperti dahulu. Melihat Xiaoyan, ia berpikir untuk membalas perbuatan Xiaoyan yang mempermalukannya dahulu. Tapi kearoganan Fei Tian hilang seketika hanya dalam satu serangan Xiaoyan. Hanya satu jentikan jari, Fei Tian dikirim terbang keluar hingga menghancurkan tenda Lei Xunze. Lei Xunze keluar dengan wajah yang gelap, tidak hanya terkejut dengan kekuatan dusun Xiaoyan, ia bahkan tidak diberi wajah oleh Xiaoyan. Ini jelas tantangan. Xiaoyan menantang kepala paviliun petir berkelahi. Di saat situasi menjadi panas dan pertarungan akan pecah, seseorang dari suku macan bumi mencoba menghentikan Xiaoyan. Saat ini ada dua dusun bersama Lei Xunze, mereka ini adalah pihak yang bekerja sama. Ada suku macan bumi dan serigala perak, keduanya adalah bawahan dari suku Phoenix Setan Langit. Xiaoyan bersedia menyudahi perkelahian ini asalkan paviliun petir angkat kaki dari camp. Tentunya harga diri Lei Xunze tidak menyukainya. Akhirnya tetap terjadilah perkelahian, malahan dua dusun dari ras binatang ingin ikut campur. Karena dusun lain ikut campur, Xiao Yixian dan yang lainnya juga ikut bertindak. Segera tiga aura dusun bergabung bersama Xiaoyan. Kekuatan kelompok Xiaoyan ditampilkan ini memberikan pukulan telak bagi paviliun petir angin. Mereka jelas kalah dari segi kekuatan. Jika memaksakan maka paviliun petir akan tamat. Hasilnya Tian Lei Xunze memimpin murid-murid paviliun petir untuk mundur dari camp. Setelah berhasil mengambil kembali camp di malam hari saat semua orang sedang beristirahat, sebuah penyergapan terjadi terhadap Xian. Orang itu berniat untuk menculik Xian dan menjadikannya pelayan. Lewat kemampuan matanya, orang itu mencoba memanipulasi Xian agar mengikuti perintahnya, tapi sebagai ras naga kuno Xian tidak semudah itu ditaklukkan. Oke, langsung mimin spill saja. Orang ini ialah gadis yang bernama Qinlin. Qinlin adalah gadis ular yang pernah diselamatkan oleh Xiaoyan. Ia selalu menganggap Xiaoyan sebagai tuannya. Karena keadaan khusus mereka terpisah dan kali ini bertemu kembali, namun belum saling mengenal. Adapun serangan terhadap Xian itu hanyalah kesalahpahaman. Qinlin mengira Xian berasal dari ras Deep Ground Python yang menjadi musuhnya. Nah, ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.